Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Hari ini kita akan mulai untuk membicarakan mengenai antibiotik. Saya akan memberikan secara cepat, ya, karena waktunya sudah berkurang banyak. Nanti segera akan gilirannya kelas yang lain. Baik, suara saya sudah terdengar jelas belum? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Nanti untuk ini udah apa-apa kok. Ada apa-apa. Ada yang nanti kalau yang harus saya tanda tangani presensi maupun berita acara, adik-adik bisa besok pagi menitipkan ke lab ya. Nanti akan saya tanda tangani pada saat kalian begitu. Oke, baik, saya akan segera mulai. Kita sudah tahu kalian sudah sangat mengerti nih. Belum ada orang yang sampai saat ini tidak tahu tentang antibiotik. Bahkan kalau kita ke dokter, ya, ke dokter praktek, itu kadang pasien itu yang ini yang antibiotika yang mana, Dok? Nah, jadi sebetulnya yang dinamakan antibiotik itu dulunya sebagai suatu zat yang bisa meniadakan atau jadi konotasinya untuk antibakteri adalah untuk antibiotik adalah antibakteri. Ya. Jadi pada saat mikrobiologi belum berkembang dengan pesat, ya. Mikrobiologi itu suatu ilmu yang terus bertumbuh, terus berkembang, dan menjadi suatu ilmu yang tidak akan hilang sampai kapanpun karena kita mengurusi mengenai suatu agen infeksius yang utama. Jadi dari zaman dahulu bakteri ini menjadi masalah utama bidang bidang infeksi. Sekalipun sanitasi sudah bagus, ya, ternyata timbul lagi yang namanya re-emerging. Kemarin kalian ikut kuliahnya kan? Re-emerging itu salah satunya adalah penyakit itu berubah sifat, artinya antiviral ya terhadap antibodinya yang sudah kita ketahui ada antibodi spesifik, ternyata virusnya berubah. Jadi antibodi spesifik tidak bekerja. Kemudian juga bakteri-bakteri resisten terhadap multidrug, terhadap banyak atau beberapa antibiotik, sehingga itu menjadi suatu masalah baru oleh penyebab yang lama karena ini berubah. Nah, ini sejarahnya bahwa waktu kita mau menentukan ini agennya penyakit ini apa, jadi ini penyakit ini disebabkan oleh apa sih, itu Robert Koch dan Louis Pasteur itu Louis Pasteur dengan percobaannya dan Robert Koch dengan postulatnya. Jadi postulat Koch itu dia
menyebutkan bahwa ada bakteri yang ada agen infeksius yang bisa ditetapkan sebagai penyebab suatu penyakit. Ya. Jadi untuk menetapkan bahwa Mycobacterium tuberculosis itu menyebabkan TBC, kemudian dengue fever itu dengue virus itu menyebabkan dengue fever atau hemorrhagic fever, kemudian Salmonella typhi itu menyebabkan demam tifoid dan sebagainya itu melalui postulat. Di mana postulatnya itu ada 4 langkah. Yang pertama, agen infeksius tersebut ditemukan pada orang yang sakit dan tidak pada orang yang sehat. Kemudian yang kedua, agen infeksius tadi bisa diisolasi atau bisa diambil atau bisa dikeluarkan atau diisolasi ya. Jadi kita ambil kemudian kita murnikan ya. Itu namanya diisolasi. Bisa diisolasi dari orang yang sakit tadi, kemudian kita tumbuhkan, kita perbanyak. Yang ketiga, apabila agen infeksius yang sudah diambil kemudian diperbanyak tadi dimasukkan kepada orang tanpa gejala atau orang yang sehat, maka orang sehat itu akan timbul gejala yang sama dengan orang yang sakit pertama kali. Kemudian yang terakhir, bahwa agen infeksius ini bisa diambil atau diisolasi kembali dari orang yang sengaja diinfeksi tadi. Berarti kalau ini ketemu memenuhi semua, berarti oh iya, berarti agen infeksius X itu menyebabkan penyakit. Salah satunya itu adalah bakteri. Jadi kita mendapatkan dari postulat itu berbagai macam bakteri penyebab penyakit. Jadi kita bisa tahu bahwa abses, furunkel, karbunkel oleh karena Staphylococcus aureus, infeksi saluran kemih oleh karena Escherichia coli, demam tifoid oleh karena Salmonella, kemudian TBC oleh karena Mycobacterium TB, leprosi oleh karena Mycobacterium lepra dan sebagainya dan sebagainya. Jadi banyak sekali, termasuk difteri oleh karena Corynebacterium dan sebagainya. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita mengontrol mereka, bagaimana kita menyembuhkan, menerapi, karena ini adalah agen infeksius ini adalah bakteri atau makhluk hidup yang masuk ke dalam tubuh manusia, sehingga ini harusnya kalau kita mau sembuh ya bakteri-bakteri ini harus dibunuh. Nah, membunuhnya dengan apa? Kita mendapatkan beberapa zat yang ditemukan sebagai zat yang bisa dipakai untuk membunuh bakteri atau menyembuhkan penyakit infeksi. Nah, ini kita awal-awal kita mendapatkan suatu zat-zat ya yang dipakai secara tradisional. Jadi kita bisa menyebut ini sebagai etnofarmakologi ya. Jadi pada beberapa suku ya itu dia sudah biasa menyembuhkan penyakit dengan obat-obatan dari herbal atau dari bahan alam yang lain. Misalnya nih, ada ekstrak-ekstrak dari tumbuhan, misalnya tumbuhan kinan. Kina ini ternyata bisa menyembuhkan malaria. Kemudian ada akar IPK guanha ini ternyata bisa menyembuhkan disentri. Ya, jadi kita juga orang Jawa kita pakai rebusan daun jambu untuk diare, kemudian apa itu tumbuhan daun apa itu yang merah itu sebagai pereda inflamasi ya. Kalau kita jatuh kemudian kakinya bengkak biru, kemudian ditumbuhkan daun yang merah-merah itu ditempelkan di bengkaknya maka sembuh dan sebagainya. Sebagai itu etnofarmakologi.
Nah, selain itu juga para ahli itu menggunakan suatu metal ya, logam yang toksik. Jadi kita memakai logam-logam berat itu ternyata bisa menyembuhkan penyakit infeksi. Tetapi ternyata toksiknya itu kadang-kadang meracuni juga. Misal ini merkuri, kalau dulu kita itu pada luka-luka yang bernanah, ya luka bernanah, itu dulu kita punya yang namanya obat merah, karena memang warnanya merah, itu isinya merkuri. Namanya kalau dulu merkurokrom, nanti kalian boleh searching ya, cari merkurokrom gitu ya. Kalau merkurokrom nanti keluarnya adalah obat luka. Nah, itu dulu kita pakai itu merkuri itu sebagai bahan antibiotik, bahan antibakteri untuk luka-luka baru maupun luka-luka yang sudah bernanah, kita bersihkan, kemudian kita beri merkuri itu. Kemudian juga arsenik dalam dosis yang sangat rendah untuk menyembuhkan trypanosoma. Tetapi memang untuk metal ini, untuk logam ini sangat bahaya karena dosis toksiknya dengan dosis terapinya itu sangat dekat, sangat tipis jaraknya, sehingga sering terjadi pada jatuh pada dosis-dosis toksik, sehingga nanti jaringannya rusak atau bahkan selnya berubah menjadi kanker dan sebagainya. Kemudian juga kita mendapatkan bahwa obat-obat pewarna ya, obat-obat pewarna ini juga bisa dipakai untuk membunuh bakteri. Tetapi ini sama dengan logam-logam berat itu, bahwa pewarna ini juga dosis terapi dengan dosis toksiknya itu sangat tipis. Jadi, dan ini tidak lagi dipakai setelah kita menemukan antibiotik yang sesungguhnya. Ya. Nah, kemudian Paul Ehrlich dia menemukan ini tadi dari logam yang dipakai untuk membuat mesiu ya, misal varsan itu ternyata itu bisa menyembuhkan luka-luka yang bernanah begitu. Tetapi ngeri juga, dia toksiknya sangat tipis ya, sangat tipis dengan dosis terapinya. Maka Paul Ehrlich menemukan adanya chemotherapeutic index, yaitu indeks kemoterapi yang membandingkan antara toxic concentration dengan concentration terapi. Nah, ini apabila gitu nih, toksiknya itu dan dosis terapinya itu mepet, maka ini nilainya akan mendekati 1. Ini bahaya gitu. Jadi maunya toxic concentration itu ya yang tinggi ya, efektif konsentrasinya yang rendah, sehingga nanti chemotherapeutic indeksnya itu tinggi. Kalau chemotherapeutic indeksnya tinggi, kita agak-agak aman. Tapi secara umum bahwa logam-logam berat itu chemotherapeutic indeksnya itu rendah. Nah, ini adalah penemuan yang menggoncangkan dunia, di mana ditemukan suatu bahan yang ternyata bisa membunuh bakteri dan bisa diaplikasikan kepada banyak bakteri. Ini adalah penisilin, itu adalah suatu antibiotik yang pertama ditemukan. Dulu kita penelitian itu atau penyakit infeksi itu memang terkonsentrasi pada bakteri, karena ilmu tentang virus itu masih sangat jauh, karena virus tidak bisa dilihat ya. Kemudian virus juga lebih sulit dipelajari ya. Alexander Fleming, dia seorang mikrobiolog yang dia suka sekali meneliti tentang fungi.
Nah, pada suatu ketika ada pertumbuhan di percobaannya, ada menumbuhkan penisilin yang bersama-sama dengan Staphylococcus gitu. Nah, ternyata Staphylococcus yang tumbuh bersama dengan Penicillium notatum itu sedikit yang dekat dengan koloni Penicillium. Ya, Penicillium itu kan jamur itu kan koloninya bagus seperti bunga gitu dan memenuhi Petri gitu ya. Nah, itu yang dekat-dekat dengan Penicillium itu enggak ada gitu. Tapi yang agak jauh-jauh itu baru itu Staphylococcus ada. Kemudian ini apa ya? Begitu terus dilakukan setiap kali ada Penicillium, Staphylococcus dan yang lain, ya Escherichia coli juga kok nggak tumbuh gitu. Kalau yang agak jauh-jauh ya bisa dia tumbuh. Kenapa ini? Nah, kemudian diekstraklah Penicillium notatum tadi. Kemudian diekstrak, kemudian ekstraknya ini dipakai atau dicobakan pada bakteri. Jadi ekstraknya ini dicampur dengan agar yang seperti kemarin kalian lihat ya, agar darah, agar mekanik seperti itu. Jadi ini yang base aja, yang basal aja. Dicampurkan dengan agar basal, ya Penicillium tadi, kemudian ditanam bakteri di atasnya, ya. Disetrik di atasnya seperti kalian kemarin mengoleskan dengan cotton bud kemarin itu ya ke permukaan medium. Nah, ini juga demikian. Jadi suspensi bakteri kita oleskan di atasnya, kita setrikkan di atas di permukaan agar yang dimana agarnya itu sudah dicampur dengan ekstrak penicillin. Nah, ternyata nggak ada yang tumbuh gitu. Kemudian kalau tidak dicampur dengan ekstrak penicillin, bakterinya tumbuh biasa, subur gitu. Nah, ini mereka menyimpulkan bahwa ada yang dilakukan oleh Penicillium notatum ini ada zat metabolitnya yang mempunyai kemampuan untuk membunuh bakteri. Nah, kemudian setelah ini dimurnikan, kemudian akhirnya dipakai pada Perang Dunia Kedua untuk menyembuhkan pasien. Nah, ternyata penisilin ini bisa menyelamatkan 15% dari terutama adalah tentara yang ikut perang. Ada Perang Dunia Kedua. Ada tahun 1945 Pak Alexander Fleming ini mendapatkan Nobel. Nah, sebetulnya ada mikrobiolog yang terlewat ya, tidak terekspos dan jasanya tidak kalah besar, yaitu Flore dan Jane, di mana mereka mempurifikasi penicillin ini. Jadi maka disebut sebagai zatnya adalah penicillin karena dia merupakan metabolit dari Penicillium notatum. Nah, begitu ketemu penicillin bisa diekstrak dari jamur, maka semua mata memandang ke fungi. Adakah fungi lain yang mempunyai metabolit juga yang bisa metabolitnya ini bisa membunuh kuman, mempunyai kemampuan antibakteri? Maka berkejar-kejaranlah mereka
dari Saccharomyces erythrea menjadi erythromycin, dan dari Streptomyces jadi streptomycin dan begitu sebagainya. Pada akhirnya antibiotik tadi mulai dipelajari susunan kimianya. Akhirnya sampai saat ini antibiotik itu sudah mulai dibuat sebagai kemoterapi. Jadi benar-benar merupakan senyawa buatan. Jadi sudah diketahui susunan kimianya, maka itu bisa disusun, bisa dicipta begitu, disusun dengan unsur-unsur kimia. Dan kemudian makin ke sini makin banyak antibiotik yang ditemukan, dan banyak sekali bakteri-bakteri yang sudah bisa dikendalikan. Zaman itu masih pemakaian antibiotik masih belum sangat banyak ya, belum dipakai, belum begitu luas. Jadi masih beberapa bakteri itu masih terkendali semua. Nah, sebetulnya antibiotik itu sebetulnya bagaimana sih penggunaannya gitu ya. Nah, penggunaannya bagaimana? Ya, saya ini dulu ada. Nah, bakteri itu bisa dibunuh ya. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah zat tersebut itu menghambat sintesa sel wall. Jadi kalau pada keadaan biasa bakteri itu dengan trauma sana sini, dengan trauma kimia, trauma fisik dan sebagainya, itu bisa rusak dinding selnya. Nah, membran sel itu mempunyai salah satu tugasnya adalah mensintesa kembali dinding sel. Jadi yang bolong sana ditambal, bolong sini ditambal. Nah, apabila kita antibakteri itu bisa nempel, dia punya channel di bakteri tersebut sehingga dia masuk, maka dia akan menghambat membran sel ya, menghambat membran sel dalam membentuk sel wall. Di sini sebagian besar adalah golongan-golongan beta lactam, golongan penicillin, cephalosporin, carbapenem ya, juga vancomycin. Jadi kalau membran sitoplasmanya tidak kerja menambal dinding sel yang bolong tadi, maka dinding sel akan terbuka lebih luas. Kalau sampai terbuka lebih luas, maka membran sel akan terpapar. Kalau membran sel terpapar dan membran sel kemudian pecah atau sobek ya, atau dia ruptur, maka selesailah bakteri itu, karena membran sel adalah sumber kehidupan. Kalau membran selnya pecah, maka bagian dalam bakteri akan keluar dari sel bakteri, maka bakteri akan mati. Ya. Kemudian ada yang merusak membran sel itu sendiri, nih golongan polymyxin yang macam-macam golongan polymyxin di sini ini perusak sel membran. Kemudian ada yang menghambat atau dia kalau tadi bekerjanya di dinding, di membran, maka ini kerjanya lebih dalam lagi di ranah ribosom. Jadi dia menghambat sintesa 30S dan 50S, maka akan menghambat sintesa protein. Jadi nanti akan terjadi protein ini tidak terbentuk, protein itu tidak terbentuk, sehingga metabolisme dari bakteri akan terganggu. Termasuk cara dia untuk replikasi. Nah, ada yang masuk lagi lebih ke dalam, yaitu ke ranah asam nukleat ya. Jadi dia akan merusak
enzim-enzim yang menghambat enzim-enzim yang bisa dipakai untuk replikasi maupun pembentukan protein. Jadi kalau DNA kirasenya itu dihambat, maka tidak bisa terbentuk RNA. Jadi translasinya mandek, berhenti. Ya kalau translasinya mandek, maka tidak ada lagi kode pembentukan protein. Nah, ini adalah target-target yang paling banyak untuk antibiotik itu dalam membunuh kuman. Yang paling terkenal memang dinding sel karena beta-laktam semua ke sana. Nah, kemudian antibiotik ini dipakai bagaimana dia cara prinsip-prinsipnya bagaimana? Apakah dipakai sama saja gitu tiap pasien? Tidak. Jadi bakteri kalau kita belum tahu ini apa sih bakterinya gitu ya, maka kita menebak misalnya, oh ini apa ya? Oh bisul gitu. Bisul atau yang lebih gede misalnya furunkel, karbunkel itu yang bisul yang bermata banyak atau yang sudah gede jadi abses gitu ya. Oh ini purulen, maka kita tahu bahwa pembentuk nah itu adalah golongan kokus gram positif, kokus bulat-bulat itu kokus gram positif, maka yang paling banyak adalah golongan Staphylococcus, Streptococcus. Nah, ini kita tahu bahwa Staphylococcus, Streptococcus memang sangat bagus diberi penisilin, di mana penisilin ini akan bekerja maksimal di dinding. Maka kita berikan penisilin, kita belum yakin apakah itu apa kumannya, tapi kita menebak bahwa di sana Staphylococcus dan Streptococcus ambil peranan. Maka kita pakai empirik. Kita belum tahu dia siapa, tapi berdasarkan gejala, oh karena ini ada nanahnya, kemungkinan karena itu, maka empiriknya kita berikan yang sesuai dengan Staphylococcus atau Streptococcus. Maka kita berikan golongan penisilin. Nah, gitu. Jadi kita salep dengan oksasilin, kita beri obat minum antibiotiknya penisilin. Nah, itu baru empirik. Kalau itu benar ya, ternyata dugaan kita benar, maka empirik ini pun sudah sangat membantu. Dia akan membunuh kuman tersebut dan akan sembuh. Nah, apabila kita memberikan obat tidak yakin, maka kita kira-kira, oh kemungkinan karena Staphylococcus, kita berikan empiris, kemudian kita kultur itu. Atau kita sudah berikan penisilin 2 hari, 3 hari kok belum sembuh, bahkan tidak berkurang, maka kita wajib melakukan kultur dan uji sensitivitas. Sehingga kita bisa tahu apa kumannya dan dia sensitif terhadap apa. Nah, inilah yang dinamakan terapi definitif. Artinya betul-betul sudah definitif, sudah jelas, sudah cetha bahwa yang kita bunuh, yang kita targetkan atau kita sasarkan itu adalah Staphylococcus berdasarkan kultur. Kita berikan vancomycin misalnya berdasarkan uji sensitivitas. Oh ini sudah MRSA, dia sudah resisten terhadap golongan penisilin, cephalosporin maupun carbapenem, maka kita berikan vancomycin. Itu adalah terapi antibiotik yang sudah jelas dibuktikan dengan kultur dan uji sensitivitas antibiotik. Nah, ada satu lagi yaitu adalah antibiotika profilaksi, di mana profilaksi ini berusaha untuk melindungi tubuh selama 24 jam, di mana kita berusaha selama itu di dalam tubuh pasien tersebut ada atau di dalam peredaran darah pasien tersebut terlarut antibiotik dalam konsentrasi
di atas atau minimal sama dengan MIC atau konsentrasi hambat minimum ya. Jadi dia sepanjang yang diperlukan itu, sepanjang waktu yang diperlukan, dia berada pada titik dosis terapi di dalam peredaran darah, sehingga nanti kalau ada bakteri yang nimbrung di suatu situs ya, di suatu situs yang kita harapkan itu kan mati. Ini dipakai untuk pembedahan. Kalau bukan pembedahan tidak ada profilaksis. Misalnya saya mau ke mana? Saya mau pergi ke tempat yang misalnya korban banjir, saya akan minum ampicillin biar nggak kena diare, itu nggak boleh, nggak bisa seperti itu ya. Jadi hanya pada pembedahan. Misalnya ini mau bedah apa? Oh ini mau ini loh giginya yang paling bungsu ini nggak tumbuh, nggak keluar, maka ini harus dibuka, mana di dalam dia juga sudah miring, ini enaknya diambil saja giginya, maka bedah mulut untuk mengambil gigi bungsu, dijabut keluar, kemudian nanti gusinya akan dijahit kembali. Nah pada saat kita mau mengoperasi di gigi itu ada di mulut, sementara rongga mulut itu banyak sekali terdapat flora-flora yang berkomensal dengan kita. Jadi di dalam tubuh kita itu ada flora-flora yang bekerja sama dengan kita, biasa kita sebut sebagai flora normal. Nah, flora normal apabila dia mempunyai kesempatan, dia akan menjadi patogen, maka disebut sebagai infeksi oportunis. Jadi kalau kita buka mulut, ya harus kita berikan dulu antibiotika profilaksisnya. Supaya nanti kalau ada bakteri yang nimbrung ke daerah operasi, dia akan ketemu antibiotik dan dia mati. Sehingga pada situs operasi akan aman. Jadi infeksi pasca operasi bisa dihindari. Misalnya apalagi, oh ini mau buka ususnya munter ini misalnya, oke kita buka karena ileus, kita harus memberikan profilaksi antibiotika profilaksi untuk agar kita nanti kalau terpaksa potong usus maka kuman yang di sana akan terpapar antibiotika dan mati. Jadi nanti situs atau tempat operasi kita ya, daerah operasi atau lapangan operasi itu akan safe, jadi tidak ada bakteri yang tumbuh di sana. Nah, profilaksi ini dilakukan 30-60 menit sebelum insisi atau sebelum pengirisan atau sebelum pembukaan situs operasi. Jadi sebelum ngiris itu, bukan sebelum masuk OK, tetapi betul-betul sebelum dia insisi, sebelum kita mulai betul. Sehingga antibiotika itu sudah merangkak naik sampai di konsentrasi hambat minimum dan terus naik sampai akhirnya nanti flat sebelum operasi itu selesai ya. Jadi antibiotika itu tetap berada di atas MIC. Jadi kalau operasi sudah selesai maka dia baru turun. Sehingga pada operasi-operasi lama, kita bisa ulang tiap 4 jam. Oh ini sudah masuk jam keempat, operasinya lama sekali. Iya ini lengket-lengket semua nih. Nah, boleh kita tambahkan lagi obat profilaksi. Tapi kalau operasinya sudah selesai, tidak ada anjuran untuk menambahkan profilaksi. Adik-adik kalau mau bertanya silahkan interupsi ya, langsung tidak apa-apa. Nah, antibiotik itu ya memang dia pada saat dulu ditemukannya dari metabolit jamur, maka ini menjadi benda asing ya. Jadi itu juga menjadi protein yang ini selain dia berfungsi sebagai tadi terapi,
dia juga ada side effect-nya. Jadi side effect-nya penisilin itu metabolit jamur ya. Jadi sangat dikhawatirkan. Jadi ada infeksi, ada side effects berupa alergi yang tipe 1 hypersensitivity. Jadi dia anafilaksis shock. Sehingga protap kalau kita mau injeksi antibiotik maka anafilaksi kit harus ada di dalam ruangan itu. Sehingga kalau nanti baru disuntikkan kemudian tiba-tiba pasien kolap ya, maka kita bisa segera berikan pertolongan untuk anafilaksi shock. Kemudian beberapa antibiotik juga ada side effect berupa toksik pada beberapa organ yang ini bisa berlangsung secara kumulatif. Kita minum antibiotika dalam jangka lama maka akan terjadi toksik, bisa nefrotoksik, bisa liver ya, hepatotoksik, bisa dia sebagai zat yang menekan bone marrow sehingga pada memakai antibiotik itu bisa menyebabkan kita kekurangan sel darah, bisa kurang sel darah merah, sel darah putih ya. Kemudian bisa ototoksik ya, merusak telinga. Misalnya apa? Misalnya obat-obat TB itu banyak yang ototoksik. Ya. Kemudian bisa juga dia mengganggu pertumbuhan tulang. Jadi dia akan masuk di situ, involve di situ sehingga struktur tulang itu menjadi berbeda ya, karena adanya gangguan dari antibiotika itu mungkin dalam ikatan CA2+ atau dia menekan epifise ya. Nah, sehingga misalnya ini pada fluoroquinolone, pada ciprofloxacin, levofloxacin, pada anak-anak memang tidak dianjurkan karena dia bisa menekan epifise. Kalau epifisenya tidak berkembang, maka tendonya itu mau nempel kemana kalau epifisenya tidak berkembang, maka bisa terjadi ruptur tendon. Dan orangnya juga menjadi tulangnya pendek karena epifisenya tidak berkembang. Nah, yang terakhir ini yang sangat sebetulnya tidak boleh terjadi ya, semua tidak boleh terjadi, tapi ini terjadi karena kita itu sangat masif, jadi sering kali memberikan antibiotik itu tidak indikasi sehingga terlalu banyak, tidak ada targetnya, sehingga karena tidak sesuai target kita tidak bisa ada sense untuk menghentikan. Jadi misalnya pada pasien dengan stroke misalnya, dia di ICU ya, kemudian sampai pasang ventilator. Nah, ini kecenderungannya adalah memberikan antibiotik sebanyak-banyak. Padahal sebetulnya juga gejala infeksinya enggak ada gitu, tapi karena dia orang yang sakit berat maka diberikan antibiotika. Adik-adik sekarang harap dimengerti bahwa antibiotik hanya diberikan pada infeksi bakteri bila sudah terbukti itu infeksi bakteri. Kalau tidak nanti kita akan di stop apa enggak, keadaan umumnya belum membaik lah. Keadaan umum itu tidak membaik karena gangguan neurologi, bukan karena infeksi. Nah, hal ini membuat antibiotik itu diberikan banyak, tidak ada target patogennya, maka dia menyerang flora normal. Gitu. Jadi flora usus itu bisa habis ya, karena antibiotik yang sudah masuk, dia ketemu flora normal ya dibunuh, ketemu patogen ya dibunuh. Kalau diberikan terus-menerus, maka yang terjadi adalah flora normalnya habis, maka akan terjadi pergeseran komunitas, ekosistemnya akan geser. Ya, kalau seandainya di situ datanglah kuman yang komensal di situ, tadinya dia diam saja, tapi dia
resisten terhadap antibiotika yang diberikan itu. Sementara antibiotika itu diberikan terus-menerus, makin banyak flora yang habis, maka dia mempunyai kesempatan untuk berkembang biak. Ya. Salah satunya adalah Clostridium difficile. Nah, kalau Clostridium difficile itu sampai berkembang di usus, maka akan terjadi pseudomembranous colitis. Ini membuat ususnya pada nekros. Nah, bergesernya ekosistem flora normal itu menjadi flora yang lain, ya, mungkin di dalam usus Escherichia coli yang sensitif terhadap antibiotika habis, diganti dengan Escherichia coli yang udah resisten, yang ESBL itu udah resisten terhadap cefalosporin maupun penisilin. Nah, ini akan terjadi pergeseran. Nah, nanti akan menjadi kalau dia masuk ke tempat yang lain akan menjadi masalah yang besar. Misalnya dia ke perineum kemudian mampir ke uretra gitu, jadi terjadi ISK yang biasanya dengan ampicillin sembuh. Nah, ini sudah tidak sembuh dengan ampicillin karena dia sudah resisten. Nah, demikian. Ini adalah side effect yang bisa terjadi pada pemberian antibiotika yang tidak wise, ya, tidak prudent. Nah, ini sudah tadi. Nah, sekarang bagaimana sih cara dia resisten? Ada 3 macam yang major. Yang kebanyakan itu 3 macam ini bakteri itu bisa resisten terhadap antibiotik. Yang pertama adalah enzymatic activation. Tersebut mampu menghasilkan enzim yang menonaktifkan gugus aktif dari antibiotik. Nah, misalnya ada yang namanya beta-laktamase, maka dia akan memotong cincin beta-laktam pada antibiotika penisilin, cefalosporin maupun carbapenem. Juga enzimatik yang akan memotong gugus aktif dari chloramphenicol. Begitu juga dengan aminoglycoside. Ini enzim yang ya. Kemudian ada yang terjadi adalah di dalam sel bakteri itu terjadi perubahan channel. Jadi suatu zat itu mau masuk ke dalam sel itu harus ada channelnya. Jadi dia harus punya pintu sendiri-sendiri gitu. Nah, seperti ini juga misalnya penisilin itu ada penisilin banding protein yang memfasilitasi dia untuk masuk ke dalam sel bakteri. Begitu. Nah, ini kalau channelnya tadi, pintunya tadi itu bermutasi atau berubah, maka zat-zat ini tidak bisa masuk ke dalam sel. Dia tidak punya pintu. Nah, maka kalau seperti ini, maka penisilin protein binding penisilinnya tidak ada atau berubah, maka penisilin tidak bisa masuk dalam sel bakteri. Maka bakteri akan resisten terhadap penisilin. Demikian juga dengan aminoglycoside, macrolide, quinolone. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bakteri itu mampu melakukan efflux pump, di mana dia bisa mengeluarkan kembali zat-zat yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi masuk dikeluarkan kembali. Sehingga yang masuk di dalam tubuh bakteri menjadi habis atau sangat sedikit sehingga tidak bisa melakukan mekanisme kerjanya. Gitu. Ini contohnya pada macrolide, quinolone maupun pada tetracycline. Ada 3 lagi yang jarang terjadi, misalnya pada channelnya tadi terjadi overproduction dari tadi pintunya sehingga obatnya malah bingung. Obatnya malah jadi kurang terus dia masuk ke dalam sel itu dalam kondisi yang sangat kurang. Kemudian ada
permeabilitas yang berubah, yang tadinya bisa masuk dia akan tertolak. Ya, permeabilitas membran bakterinya itu berubah, maka zat yang harusnya bisa masuk itu ditolak, jadi tidak bisa masuk. Itu. Jadi tetrasiklin tadinya dia ada channelnya, kemudian permeabilitas bakteri itu memungkinkan tetrasiklin itu masuk, tapi ini menjadi membran sitoplasmanya menolak tetrasiklin, jadi nggak bisa masuk. Kemudian adanya penurunan dari komponen aktif atau zat aktif tadi. Nah, zat aktif ini bisa malah pada saat masuk ke dalam bakteri, maka zat aktifnya ini beberapa menjadi modifikasi, menjadi rusak sehingga menjadi menurun yang aktif yang benar-benar utuh atau dia fungsional jadi menurun. Jadi yang agak jarang yang 3 tadi, yang paling sering lagi adalah yang enzim, mekanisme enzim. Nah, bakteri itu membuat problem pada kita, yaitu yang pertama itu adalah bakteri ini bisa resisten. Dan resisten ini tadi dengan segala 3 major dan 3 minor tadi menjadi yang tadinya dia itu bisa mati oleh karena antibiotika menjadi tidak lagi mati. Nah, ini contohnya Staphylococcus aureus, ya, methicillin resistant Staphylococcus aureus. Ya, walaupun ngomongnya adalah methicillin, tetapi ini menjadi seluruh penicillin, cephalosporin maupun carbapenem resisten. Nah, kalau sudah begitu dia dikasih apa? Kalau dia masuk ke paru menjadi pneumonia yang berat, obatnya jadi waktu itu vancomycin masih sangat kurang distribusinya sehingga banyak korban dari MRSA ini. Luka, abses di luka tidak sembuh bahkan jadi sepsis, maka MRSA ini menjadi momok saat itu. Ya. Kemudian ditemukan vancomycin sehingga MRSA terkendali, tapi lebih lanjut lagi ternyata bakteri tersebut juga sudah bisa secara enzimatik juga menjadi vancomycin resisten. Nah, ini repot sekali. Ya. Kemudian ada Enterococcus faecalis ya yang ada di usus. Ya. Nah ini kalau Enterococcus ini biasanya dia penicillin dan macrolide ya, erythromycin begitu. Nah, ini kalau sudah dia resisten terhadap penicillin maka obatnya ya vancomycin. Nah, kemudian sudah mulai ada ini vancomycin resisten dari Enterococci. Tuberkulosis berpuluh-puluh tahun obatnya kombinasi obat-obat anti TB. Tapi kemudian ada multi drug resistant. Dia tidak bisa dengan INH, tidak bisa dengan rifampicin. Kita berganti dengan lini kedua, tapi kemudian dia resisten juga, ethambutol juga resisten, kemudian bahkan levofloxacin juga resisten. Nah, ini masalah besar. Ya. Kemudian gram-gram negatif ada ini tadi pembentukan enzim yang bisa menonaktifkan cincin beta laktam tadi sehingga dia akan resisten terhadap golongan penicillin dan cephalosporin. Ya, dengan ESBL ini kita masih punya senjata pakai carbapenem. Tapi ternyata selanjutnya bahkan ada carbapenem resisten pada gram-gram negatif batam. Nah, ini masalah benar. Ini masalah yang sangat ngeri ini. Kita harus selalu memotong penularan, jangan sampai dia kemana-mana. Yang paling penting juga jangan sampai dia masuk ke dalam tubuh pasien yang sedang dirawat di rumah sakit.
Nah, sebetulnya apa sih yang menyebabkan dia memicu terjadinya resistensi itu? Karena ini resep yang sering kali, jadi nggak ada indikasi diresepkan juga. Ini apa, pasien apa? Oh, ini batuk, pilek langsung, amoksisilin. Padahal bisa jadi itu karena virus. Jadi untuk apa? Maka dia akan mensensitisasi flora normal kita. Yang flora normalnya agak habis, kemudian kalau ada yang komensal dari lingkungan masuk ke dalam tubuh, dia sudah resisten, sudah pada awalnya resisten, dia bisa berkembang biak di dalam tubuh. Kemudian terapi yang terlalu panjang sehingga menghabiskan flora normal. Atau terapi yang dosisnya sangat rendah, ya, sehingga tidak membunuh, ya, tetapi memodifikasi atau memicu bakteri-bakteri untuk melakukan tadi ada efflux, ada apa alter dari channel dan sebagainya. Kemudian menghentikan antibiotik sebelum benar-benar selesai infeksinya, sehingga membuat kuman yang tadinya sudah hampir habis, dia akan berkembang biak lagi dengan beberapa perubahan. Nah, yang ini adalah rada kita yang sering terjadi, dan ini benar-benar membuat kita harus bekerja sama lintas bidang, yaitu penggunaan antibiotik pada animal husbandry. Jadi penelitian salah satu teman kita ya dulu bimbingan dengan saya. Jadi meneliti peternakan ayam, dia mengambil sampel feses ayam, kemudian kita cari apakah ada ESBL di sana, kemudian kita bandingkan ESBL tersebut yang kita pakai Escherichia coli dan Klebsiella waktu itu, apakah ada kemiripan antara ESBL E. coli yang ditemukan di feses ayam dengan yang ada di pasien dibandingkan dengan Escherichia coli kami yang ESBL yang kita isolasi dari pasien. Ternyata ada. Jadi kenapa kok bisa ESBL merebak di kandang ayam itu? Ternyata ayamnya itu diberi antibiotik bukan untuk menyembuhkan penyakit infeksinya ayam, tetapi sebagai growth hormone, jadi sebagai apa? Biar cepat gede gitu loh. Jadi kayak apa ya? Kayak perangsang supaya cepat. Jadi ayamnya itu biar tumbuhnya bagus, itu dikasih pakannya, dikasih antibiotik. Nah ini membuat huru-hara ini. Nah ini harus ada di pembicaraan dengan kita. Ya. Kenapa? Karena dia akan gampang sekali mencemari lingkungan. Kalau mencemari lingkungan dengan ESBL, kan nanti masyarakat di situ juga ikut membawa ESBL. Berbahaya. Ya, kemudian terjadi penyebaran kuman-kuman resisten pada rumah sakit. Jadi kontributor rumah sakit itu adalah kuman-kuman resisten. Nah, ini berbahaya seperti ini. Nah, ini membuat terjadinya multi drug resistant. Ya. Jadi pasien diberi antibiotik yang tidak wise, maka ada pertumbuhan kuman-kuman resisten di tubuh pasien. Nah, kemudian pasien itu akan mengkontribusi rumah sakit lewat sekretnya, kalau ada nanah lewat nanahnya, lewat sputumnya, lewat urinnya, lewat kulitnya, ya jadi linen yang dipakainya, ya, kateternya dan sebagainya itu akan mengkontribusi lingkungan rumah sakit. Maka kita harus memotong, jangan sampai dia tersebar kemana-mana. Dengan cara apa? Jangan sampai kita menjadi pembawanya. Maka kita harus selalu cuci tangan supaya kita tidak menjadi pembawa. Tangan kita tidak menjadi kendaraan dari kuman-kuman resisten tersebut. Jadi adik-adik kemarin sudah
SL-nya hand hygiene, maka itu harus dilakukan otomatis ya. 5 moment cuci tangan itu dari kamar mandi harus cuci tangan dan sebagainya itu dilakukan. Oke, saya kira materinya sudah selesai. Ada pertanyaan kah? Adik-adik? Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan akan saya tutup pertemuan hari ini. Nanti kalau mau minta tanda tangan saya silahkan besok ke lab. Saya kira saya cukupkan sekian, Dek. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya.